Refresh pi. Yuk, nengan alien. Gandeng deh. Jadi tikan. Kuma? Tikan backsona gandeng suara hujan apa backsound? Backsound yang iya tadi suara hujan oge asa kadenge. Kuma ya. Nah, eta undang si Yor, itu kira yang ngaracau ya teh. Meracau naon ya? Undang si Yor, mana si Yor? Kurang di blok Ngaracau. Nah, aku naon? Eh? Kenapa di blok? Nya Aduh, lebar. Aduh, aset eta. aset watir Kenapa di blok? nya gitu. Jadi ker Untuk ngablok nak yang ngobrol ngablok nyantai-nyantai. nak didinya apa si Yorna? Kurang nu ngablokna. Lebar ya, mah. Bro, Nah, Pak, lain aku mana iya tuh si follow. Indonesia. Jadi fallback rek ngundang teh. Opa, kita ini lagi misi mencari alien. Opa mau ikut Cari apa? cari alien. Alien. Kan kalau di TikTok kan banyak alien gitu, Opa. Kayak si Kari, si Jerawat. Alien di sini maksudnya orang yang unik gitu. Gak percaya alien. Tadi padahal mah ya sih. Jangan-jangan kita itu dilihat dia juga alien. Ya, betul. Dan kan sebenarnya kita sendiri yang alien ya, Opa. Karena setiap makhluk itu berbeda-beda ya secara frekuensi ya. Jadi menurut Opa alien itu gimana? Alien kan secara bahasa juga ini ya, makhluk asing. Saya juga mengenal Bung Pi dan Opa ini gak sepenuhnya tahu siapa Bung Pi dan Opa ini. Jadi saya bisa menyebut Stranger Opa dan agama. Bung Pi ini. Stranger tapi secara dong. bahasa sama. Secara bahasa sama. Alienus kan dari alienus Yang asing. yang asing. Ya bisa lah. Soalnya enak kalau ngobrol sama mereka tuh kita bisa ngobrol tuh kemana-mana gitu meracau, Opa. Jadi kita bisa mendapatkan efek narkotika tanpa mengkonsumsi narkotikanya gitu. Baca buku filsafat aja kalau pengen gitu mah. Terlalu datar tuh sama dia. Hah? Begitu aja gitu. Biar agak pusing mah. Terlalu ini ya, terlalu gak hidup kalau filsafat. Kalau mereka kan hidup, bisa diajak berdialog. Iya bisa diajak berdialog cuman ya itulah agak kemana-mana gitu kayak chat GPT kalau ditanya Kalau kemana-mana gitu. ChatGPT masih jalur lah, masih normal gitu. Enggak, kadang-kadang suka halu juga kan chat GPT kalau misalkan kita promnya nggak bener juga. Oh iya bisa. Kadang di ChatGPT itu bisa itu apa? Bisa merungkai kalimat baru keluar dari referensinya. Kadang kita minta referensi buku apa, ntar agak berbeda bahasanya.
Ya sesuai apa yang Ya kan ditulis misalkan. karena kan mereka itu kan sebenarnya memakai teknologi yang lama gitu loh, berdasarkan sentimen gitu. Kalimat itu dibaca dengan sentimen. Jadi dari situ aja. Namanya apa ya? Punyanya Google juga awalnya itu. Kalau gua kan Gemini Google tuh. Punya Bukan, OpenAI iya, ini apa ya? Dialog Flow namanya. oh Dialog Nah, Flow. itu model language-nya itu eh, LLM kalau nggak salah. Pak ELM apa? Jadi ya base-nya tuh berdasarkan itu tuh apa sentimen. Berdasarkan Kalau enggak sentimen itu ya. Neuron Language Program tuh NLP apa sih? Ya, nah iya Oh betul itu ya, iya. berdasarkan NLP ya. Mm-mm. Itu kan sebenarnya apa? Jadi beberapa kalimat atau kata itu dibagi menjadi sentimennya negatif apa positif gitu. Oh, jadi ke arah ya. Makanya cenderung Iya. ChatGPT itu punya ini ya, punya sifat ini positif negatif gitu. Dia kadang cenderung ini apa? Mm. Ada berpihak lah ya. Apa? Harus dulu dikasih form objektif baru dia bisa ini bisa objektif. Tapi aku kadang-kadang lebih suka pakai Google Search aja ya. Jadi aku cari referensi dari Ah, web. Karena kan mereka sebenarnya juga dari website juga kan. hmm, Ngambil datanya itu juga dari website gitu. sama-sama. Sama mending Tapi nanti mending ini malah mending pakai informasi pakai artikel sih. ya Kalau ChatGPT terlalu random, saya rasa dia referensinya. Karena kan ada batasan jawaban si omnya juga kan. Gak secara penuh gitu, hanya ringkasan-ringkasan aja. Next, ini ya. kalau dari Ngobrol. teknologi ini si CP ini sepertinya sangat jago, Halo. Bang. Halo Yor. Iya, Kita aku ada sedang nama nama ngobrol. baru. Aku ada loh nama baru sekarang. Enca, Oh, boleh boleh siapa? Siapa Enca, siapa? Inca. Enca. Kenapa namanya Inca? Soalnya tadi kan ada customer kan, customernya tuh udah sebulan dia baru datang lagi gitu loh. Nah terus dia bilang kayak gini, namamu tuh susah banget diingat loh. Ya udah panggilnya Enca aja. Oh, Terus Inca itu terus kan terdiam kan, diriku ini dari terdiam dong. Kayak singkatan atau apa? um, singkatan dan simbolisme. Nggak tahu, cuman terserah sih ya. Cuman kalau misalnya mau manggil boleh panggil Enca biar gampang. Selamat malam Oh, semua. boleh. Malam-malam, kenalin ini ada Opa. Ih, jangan Opa pakai suara Meo. itu. Opa kenalin ini nih Tunggu ada dulu. Kak Enca, Yor. Enca ini cowok apa cewek, Enca? Coba Kabit Dia kasih tahu Kabit. Abit. dia berada kalau dalam fisika dia superposisi, bisa cewek bisa cowok gitu. Opa. Kan manusia itu makhluk ambivalen ya. Dia bisa seperti dia bisa memiliki dua perasaan sekaligus gitu. Dia bisa sedih sekaligus bahagia, dia bisa menangis sekaligus takut gitu. Dia bisa ngaceng sekaligus menangis sekaligus bahagia. Bisa Itu, coli juga. nah, Nggak bercanda. Oh iya, kalau mau panggil Kayor juga boleh. Terserah sih, bebas aja. Cuman kalau oh misalnya ya, diriku bilang diriku Enca. oh ya siap Kak Enca. Oke, Enca. Halo Bang Biksu. Kemana Bang Biksu malah? Turun. Gimana Opa? Iya. Halo. Nggak apa-apa. Tapi Enca itu menarik ya, apa dari teringat
kata apa gitu? Kenapa namanya Anca? Atau apakah dari kata panca gitu, Anca lima itu gitu? Kalau diriku sih kayaknya biar gampang sih soalnya tadi kan dibilang nama tuh susah gitu. Kebetulan kalau di coffee shop ataupun di bandara tuh namaku pasti salah di ini, salah dibilang gitu loh, salah ditulis 2 kali pernah. Jadi gitu sih. By the way, hari ini mau ngomongin apa nih? Kita mau ngobrolin bisa kehidupan, bisa ekstraterestrial, kehidupan di luar bumi, bisa ngobrolin ya ranah-ranah filsafat gitu tentang keindahan dalam kehidupan Wow. berdasarkan prinsipnya Kak Enca gitu. Oh, Kenapa hidup gini ini indah beneran menurut gak Enca? sih? Kenapa? Tunggu dulu, beneran. Iya beneran. Mungkin bisa jabarkan kenapa menurut Enca ini hidup ini indah gitu. Oh my God, beneran kok ini, aduh ya Tuhan, sinkronisitas terus loh hari ini lagi ada. Oh, jadi ada sinkronitas lagi ini. Lagi, sumpah, Oh, beneran oh, kok. boleh ceritakan nggak? Kenapa? Ada Ih, kayak sinkronitas apa apa? loh, Mungkin beneran gak sih, serius nggak ini, iya serius. Mungkin ya, ada pemikiran apa? Kenapa ada Iya suatu cuy, sinkronitas ini? gila cuy. Jadi gini ceritanya, kan kita kan kita mengawali dengan Einstein dulu ya, bukan mengawali dengan berdoa, tapi mengawali dengan Einstein. By the way, kan kita tahu Oh ya teori silakan silakan. relativitas. Teori relativitas kan, jadi nggak ada tuh berdoa-berdoa lah. Mos. Ya, kita udah tahu kalau Albert Einstein itu memiliki teori relativitas yang mana semua itu tuh berbasis pada baris waktu. Jadi ruang waktu, yang mana waktu adalah sebuah ruang. Nah, tadi ini yang mengenai hari ini tuh teringat lah. Anca ini teringat sama kehidupannya Anca waktu umur 20-21. Yang mana setiap kali diajakin meeting kayak misalnya entah kayak bicara tentang apa tapi di tempat makan kayak di kafe, di restoran tuh Anca ngerasa kayak ih kok harus kayak gitu ya? Kenapa sih hidup harus kayak gitu? Harus dibawa ke suatu tempat gitu loh, Jadi kayak kenapa ya harus dibawa ke suatu tempat sementara kita bisa kok ngomongin di tempat sekarang aja gitu loh. Jadi kayak nggak usah deh kayak ada perayaan, selebrasi, bla 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 bla. Nah itu kan era 2021 kan. Jadi kayak ada apa sih sebenarnya sama orang-orang ini kayak adalah beberapa partner bisnisku yang kayak selalu harus pokoknya kalau ada pembicaraan tuh harus jangan di tempat ini, harus di luar ngopi, kalau nggak makan gitu kan. Nah, diri ini secara bawah sadar mungkin unconsciously itu kayak berpikir, "Duh, ada apa nih?" Karena diri ini kan belum paham sama relativitas kan, yang mana tuh di pikiranku tuh, "Aduh besok besok dan 2 hari lagi tuh pasti beda nih, ada cuaca yang berbeda," atau mungkin kayak entah kita mau niat mencatat atau tidak, journaling atau enggak gitu kan ibaratnya. Kebetulan belum paham mengenai Albert Einstein, kosmologi, dan lain-lain. Nah, lalu baris waktu 2026 ini ya, kita bicara minggu kedua di bulan Januari. Nah, adalah itu AA juga karena orang Sunda kan, yang mana dia ini berondong umur 20 tahun. Dia tuh melihat hidup Oh, iya, iya. sebagai iya beneran, honestly kayak dia tuh melihat hidup sebagai kayak aduh gimana ya besok ya dia kan manggil Enca juga kan sebenarnya karena kita juga baru kenal 3 bulanan lah. Gimana ya hidup ya buat kayak besok gitu. Kalau nggak minggu depan. Sementara kan yang diriku lihat ini kan diriku yang di umur dia gitu loh. Jadi kayak oh my god, berarti waktu itu pemikiranku itu seperti ini gitu loh. Jadi kayak ada efek cermin kan. Halo, selamat datang. Nah, Lanjut lagi. Nah, udah kan Lancar, kayak lanjut. aduh, diriku nih lihat umur 20-21 waktu itu nih. Nah, kebetulan kan sama lah di tahun ini tuh dia umurnya 20. Jadi kayak AA itu nanya, gimana ya besok loh. Aduh, sebenarnya tuh kita chill ya sekarang, tapi kita nggak tahu entar gitu kan dia bilang. Lah, langsung dibalas lah sama Anca kan kayak hidup ini indah banget pokoknya kenyataan ini selalu indah gitu loh, jaminan hidupmu adalah keindahan, sambil kita kan lihat laut terus kita juga lihat
pasir, kebetulan dia nggak ada matahari terbenam sih, cuman lagi bagus lah airnya gitu kan, biru pasir bla bla bla. Nah terus itulah persepsiku langsung ketek gitu loh, kayak tek langsung kayak jelas, kayak ada di secara bawah sadar ini kayak berbicara gitu, kayak lihat kan, kira-kira kalau kamu sosok yang mendengarkan dengan tanggapan atau dalam bentuk pertanyaan seperti itu, kamu mau kasih dia apa? Paham kan, A? Jadi diriku ini ya jujur ya, kalau mau ngajak dia lagi nongkrong lagi sekali atau lagi 2 kali tuh mikir gitu loh. Aduh di pikirannya ini apa ini? Pikirnya besok atau pikir yang sekarang. Makanya punten, eh, saya yang mau ngetraktir, honestly nih saya mau traktir dan mau cover semuanya kan, mau transportasi, driver segala macam saya mau traktir, cuman jadi mikir lagi gitu loh, mau dikasih cuman jadi kayak aduh, atau jangan-jangan cara kerja alam semesta adalah seperti ini gitu kan. Jadi kayak sang pemberi itu, kalau misalnya ada yang percaya kan, sang pemberi itu mungkin ketika dia mau memberikan sesuatu ke kita, dia mikir-mikir nih apa tanggapan orang ini, apa perasaan orang ini, apa pertanyaan dari orang ini. Jadi kayak langsung dong kayak secara, aduh mau kasih ini, mau kasih minuman yang ibarat kata take away ya. Kayak aduh mikir lagi nanti takut loh ke-trigger dianya, bukan diriku yang ke-trigger. Gitu loh. Jadi kayak oh oke oke oke. Emang sih punten nih nggak seberapa kan, cuman kayak kita tuh takut gitu loh men-trigger manusia lain gitu kan, A, ya. Kalau menurut A gimana, A? Ya sepakat, karena sebenarnya kan, kehidupan itu harus membangun relasi ini ya, relasi hubungan. Mungkin tadi Enca menganggap bahwa keindahan itu bisa relatif gitu, bergantung dari sudut pandang aja. Nah, Iya, sudut pandang bener. Kanca mungkin takut tersinggung atau takut gimana ke si AA yang deket sama Kanca gitu sih ya. Nah, berarti Kanca harus paham ini perspektif si AA yang Iya, lagi deket sama dan Kanca. jujur dari semenjak di hari itu, hari H itu ya, udah nggak mau lagi ngajakin gitu loh. Kalau pun ngajakin harus mikir kayak aduh jangan dah, jangan nanti malah jadi trigger dia. Terus di sisi lain menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang kayak dia juga overthinking kan, posisinya mengenai hidup dia ya, bukan hidupku. Jadi kayak aduh, mungkin semesta bekerja seperti itu sih berdasarkan persepsi kan. Dan poin yang hari ini yang mau dibicarakan mengenai sinkronisitas kan, ya. Tadi kan sempat tidur tuh sore kan, sampai di jam 4:30, dari jam 2 sampai jam 4:30. Itu tuh kayak oh my god, bener-bener pas bangun tidur itu ada pertanyaan nih tiba-tiba terbesit kan di dalam diri ini, kayak kamu kan lihat semuanya indah. Terus kalau kamu dapat alasan tidak indah tuh kira-kira apa yang bakalan kamu terpa dengan kayak dalam arti kamu timpa alasan tidak indah itu dengan apa tuh, gitu kan. Nah, terus akhirnya termenunglah beberapa menit kan, setelah beberapa menit baru dapat jawaban, oh ya udah kalau misalnya memang kita di awal sepakat bahwa hidup ini indah, semuanya kamu harus saksikan ya, kamu jangan lari ya, gitu. Kayak langsung kayak ada bisikan gitu kan, kayak kamu harus saksikan semuanya. Kamu jangan lari, mau itu kamu dibecek atau di apa misalnya ada yang salah pesan misalnya, atau kayak makanan mesen terus nggak sesuai dengan ekspektasi, kamu harus lihat itu sebagai keindahan ya. Nah di situ tuh kayak langsung baik, iya saya akan saksikan. Makanya kan pertanyaan di awal tuh seperti ini, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak indah di dalam hidup ini atau di dalam hari inilah yang tidak indah, itu gimana cara menimpanya, cara menerpa itu tuh gimana? Ya dengan disaksikan. Jadi kayak ditonton aja sampai apa nih, apakah memang kamu dapat bonus atau kamu dapat ibarat kata sinkronisitas lagi. Memang kita sebagai manusia tuh tidak selalu mengharapkan sinkronisitas ya, karena sinkronisitas kan kembali lagi pada tanda semesta dan alam kan. Cuman sinkronisitas itu seperti memberikan memberikan jaminan gitu loh, A. Jadi kayak Tuhan itu nggak bermain dadu, karena emang dadu itu hanya untuk manusia gitu loh. Kayak gimana, oh my god, bener-bener indah banget loh. Aduh ya Tuhan. Kayak, wah, apa lagi yang kamu cari alasan ketidakindahan?
Dan kalaupun ada alasan yang kamu lihat sesuatu itu kurang baik bagi kamu, oh my god, benar-benar disaksikan gitu loh. Ada apa tuh? Karena jujur ya waktu Sugoi nih. Lanjut. ingat nggak yang kayaknya diriku pernah nggak sih cerita yang Suzuki XL7 itu udah pernah belum sih? Oh, gak tau gimana. Gini. Iya. Jadi ceritanya di hari itu tuh tanggal ya. Nah, tapi menarik ya ini. Jadi Ini 20 Januari deh. oh ya, silakan. Nah gini. Kaca. Jadi kan ada tugas lah kan buat nengok sesuatu lah di office gitu kan posisinya. Nah sementara harus order gokar. Nah ini kayak glitch loh sumpah. Kayak gini, apa namanya kan mesen tuh gokar kan. Gokar itu XL7, Suzuki XL7 atau LX7 atau apa gitu kan. Nah terus tiba-tiba di cancel sama si driver itu. Tetapi setelah saya berjalan kurang lebihnya 4 menit kan, saya lihat di sebelah kiri saya mobil Suzuki XL7 yang sedang terparkir. Dek langsung kayak tek glitch kan. Nah terus kejadian yang paling gong lagi nih, percaya atau enggak ya, setelah mendapatkan mobil untuk ke office itu kan R3 kan, R3 silver tapi dark silver gitu. Tahu nggak sih, itu perginya R3, pulangnya lagi dapat R3. Itu kayak glitch nggak sih? Makanya kayak, coy, ini apa sebenarnya gitu loh, paham nggak? Kayak, aduh, bener-bener, kayak kamu apa yang kamu mau lihat gitu loh. Jadi kayak perginya dapat R3 kan, pulangnya terakhir itu yang balik lagi ke tempat semula dapat lagi R3 dan itu kayak glitchingnya tuh 2 kali gitu loh. Sama ini satu hal juga sih, iya sorry nih ketiga kayak jadi dia ini salah nurunin saya gitu kan di satu titik, yang mana titik itu tuh di sebelah kiri, harusnya titiknya tuh sebelah kanan kan. Diturunin lah saya ke sebelah kiri yang lawan arah kan sama yang letak bangunannya kan. Tetapi tahu nggak sih, kayak ada janji di dalam kejadian itu. Jadi area yang sekitar 500 meter itu tuh ada pembangunan gitu loh, pembangunan yang rapi banget, sumpah rapi banget. Jadi kayak dikasih tunjuk nih, kamu nggak kesini berapa lama? Bukannya kamu kan tahu kan area ini ada posisinya, tapi kamu tuh nggak pernah kesini. Jadi kayak seolah-olah semesta memperlihatkan gitu loh, kamu salah titik turun ya, drivernya nurunin kamu di sebelah kiri ini untuk kamu lihat ada sesuatu yang di sini yang kamu perlu lihat. Makanya coy, kayak kalian kayak dalam hati ngomong ya sebenarnya, kayak jangan pernah melihat semesta itu sebagai sesuatu yang buruk. Karena dadu itu hanya dadu yang disebut dengan dadu yang dikocok yang keluar angka itu tuh hanya tugas manusia. Tapi hasil dari dadu itu tuh udah ada, jadi udah berbentuk multidimensional dan arti kemungkinan yang lebih dari satu gitu. Jadi kamu jangan pernah berpikir kalau mungkin itu A dan B, bukan. A sampai Z itu semua kemungkinan. Bahkan kalau boleh dibilang tuh apa ya, hal yang buruk itu hampir tidak ada. Karena di saat salah turunin, si driver ini salah turunin ke sebelah kiri kan, turunin saya. Itu tuh saya kan minimarket. Terus si kasirnya tuh senyumnya sumringah banget. Kayak apa sih, kayak ya ampun alam baik banget ini, kayak sumpah. Kan dia ngomong gini, lagi gerimis-gerimis jangan minum minuman dingin gitu kan. Terus dia ketawa senyum sumringah gitu kayak, oh oke. Jadi kayak semuanya tuh bagus gitu loh, yang di hari ini juga sih. Pokoknya segala hari adalah baik. The greatness is always every day. Siap. Cuman ini kan udah banyak tamu yang hadir, mungkin bisa menanggapi. Bisakah kita, tadi kan Kang Yor si Kak Enca kan bilang bahwa kita dalam kesesatan pun kita bisa menemukan keindahan gitu. Makanya saya kasih judul ini Filsafat Indah ya. Filsafat Indahnya Kak Enca. Apakah keindahan itu ini relatif juga ya, tergantung pada pikiran kita
merespon terhadap pengalaman yang terjadi misalkan di hidupnya Kak Anca gitu. Kok indah banget gitu ya Kak Anca ya. Gimana ini menurut Bang Pi, Opa Breo, Kamet, Karina, Bung Sopar, Bung Mokon, Kang Mokondo sama Bang Ini Slayer gitu. ini ada hubungannya dengan estetika enggak? Ah, menarik itu Atau gimana dengan tuh? Estetika tuh. Jadi seperti estetikanya? lukisan ya. Lukisan juga punya perspektif Nah, tentang keindahan yang berbeda-beda ya. Bahkan berbagai esensi macam dia aliran. dalam estetika kayak model Plato gitu ya, apa beauty is truth apa? Oh gimana Ya, gimana itu tolong jelaskan. Estetika menurut Plato. esteton apa itu esteton gitu kan. Jadi tafsir indah itu seperti apa gitu dari estetika keindahan tuh. Ya katanya keindahan itu kebaikan, ada yang bilang kebenaran, truth juga. Gimana? Ya saya ini nanya balik ini tuh bukan Oh mungkin ditanggapi Kak mempernyatakan. Kanca. Katanya kata Kanca tadi ada sinkronitas lagi. Gimana tuh ketika melihat Jadi oh my lukisan? god beneran ini ya Tuhan. Oh Ih boleh kayak ada boleh silakan glitch silakan. loh, ih takut. Ya kan apa santai aja. Oh my Nanti god. gimana lukisannya Gini, tuh? gini. Nah ceritanya gini ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah jadi kemarin sore itu di jam 4:30 kan ada satu owner cafe yang beberapa hari lalu tuh nawarin buat apa kerjaan lah gitu kan. Nah tapi beliau ini datangnya malamnya jam 7:30. Nah sebelum beliau datang ini adalah yang lalu lalang gitu kan. Yang lalu lalang ini tuh semeringah. Mukanya tuh semeringah ke arah saya gitu loh. Ih bener-bener sumpah berjuta rasanya kayak dua orang ini kan lewat kan. Dia tuh semeringah gitu loh kayak membawakan kesejukan ke saya gitu loh. Padahal kan kita emang jarang ibarat kata saya juga nggak terlalu sering kan ngopi di tempat itu. Cuman dia tuh kayak seolah-olah membawa wajahnya dengan semeringah kan. Dua orang loh jeret kayak. Nah terus di dalam benak saya tuh berpikir apa memang hidup ini adalah kanvas ya dalam arti kayak kanvas itu kan bisa kosong atau sudah terisi jadi kayak makanya kayak berulang kali setelah dua orang itu muncul saya tuh selalu menanyakan ke dalam gitu kayak hidup ini kanvas itu sudah terisi atau dalam bentukan kosong jadi kayak gitu kayak oh my god. Nah kebetulan kan saya kan bikin kayak breakdown buat si Reels kan yang di Igoy Reels kan kadang kan itu ada yang di jeda-jeda kan. Nah salah satu dari adegannya adalah nge-shoot ke arah lukisan yang ada di cafe itu. Jadi kayak di dalam buku kerja saya tulis kayak di dalam beberapa detik untuk memperlihatkan lukisan yang ada di dinding. Jadi kayak pas di hari itu, kanvas yang ada di dalam percakapan terhadap diri saya dan mengenai wajah semeringah dua orang itu yang mengarah kepada saya, yang mana saya bertanya bahwa hidup ini tuh memang kanvas yang kosong atau terisi gitu loh kayak benar-benar. Nah terus oh my god di hari ini ada istilah estetika yang tadi disebut oleh Kak Harvey jadi kayak what connecting the dots lagi. Gimana tuh silakan ya Bapak AA semua yang mau menanggapi mungkin atau mungkin ada juga yang ingin disampaikan kita nanti akan mendengarkan. Terima kasih. Boleh. Menarik ya, berarti ada kebetulan yang beruntun ya. Gimana ini Kang Mokondo kayaknya ini mau menanggapi. Gimana Kang Yor? Namanya ini kebetulan ini ada connecting juga. Namanya sama-sama Yor. Ini gimana Kang? Silakan. Udah on soalnya. Iya. Ini apa? Saya sering ketemu kok sama Your Journaling ini. Oh menarik. Oh udah kenal juga ya. Ya, enggak mungkin saya mau ngasih perspektif yang lain aja. Sebenarnya bukan mau menanggapi sih. Cuma tadi ada satu diksi yang mungkin bisa diplesetkan gitu kan. Kalau Yor itu bilang bahwa hidup itu seperti kanvas ya. Kalau saya hidup itu ya bernafas gitu. Makanya
salah satu keindahan dalam hidup adalah bisa mengatur nafas gitu. Dimana ketika kita misalkan kayak memiliki kekacauan pikiran gitu ya, atau mungkin kegelisahan gitu, kita bisa untuk mengontrol napas ini menjadi pelan gitu, sehingga yang tadinya pikirannya kemana-mana atau nggak karuan gitu, jadi bisa fokus ke nafas. Nah, dan kalau kita juga kan dengan ini ya, dengan dengan melakukan lari gitu kan, melakukan lari juga kan itu menambah stamina ya, dengan cara nafas kita tuh lebih panjang kan. Makanya ketika tadi your journaling, hidup itu seperti kampas yang kita bisa melihat bentuk keindahan dari apa yang sudah kita tuangkan di dalamnya itu, baik sesuatu yang disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Tapi bagi saya, kalau hidup adalah nafas gitu, dimana kita dalam hidup ini kalau ingin jadi indah ya harus tetap mempertahankan kesadaran gitu, dimana salah satu adalah fokus pada napas ini kan mempertahankan kesadaran kita agar pikiran gak kemana-mana gitu. Dan ketika kita belajar lari juga kita menambah stamina kapasitas nafas itu kan, biar dia lebih lebih banyak volume kali ya, saya nggak tahu sih. Tapi yang saya rasakan kalau sering lari itu, kita akan lebih ngerasa tarikan napasnya lebih enak gitu lah. Jadi saya mungkin itu aja menanggapi ada satu diksi yang mungkin kayak mirip-mirip gitu ya. Jadi hidup ya, keindahan hidup ada pada tarikan nafas gitu. Menarik. Mungkin ini ada tanggapan selanjutnya dari Om Adit. Cuman Kak Anca jangan kaget, Om Adit ini sebagai antitesa, dia menganggap hidup ini bajingan. Mungkin silakan Om Adit sebagai antitesa bahwa hidup ini indah gitu. Jadi framing hidup ini bajingan. Enggak, biar agak ini agak panjang diskusi aja. Udah, itu ngomong belum apa udah ada framingan hidup ini bajingan. Tapi gue sepakat, Enggak gitu. hidup ini bajingan. Sepakat ya. Kenapa hidup ini bajingan? Om Adit. Karena Kurang dekat. Mic-nya kurang dekat mic-nya. Kurang gede suaranya. Ya kan? Kurang. Nafas yang itu bisa salah coret. Yang niatnya pengen bikin garis lurus. Suaranya mendem. Iya, yang kayak katakanlah yang tadinya pengen bikin garis lurus, tiba-tiba jadi belok. Bisa jadi waktu itu si pelukisnya matanya silinder. Terus kita ngomongin kesadaran. Kadang-kadang gue agak bingung dengan masalah kesadaran itu sendiri. Gitu. Emang selama ini kita nggak pernah sadar ya bahwa kita lapar makan, ngantuk tidur, dan lain-lain. Seperti apa lagi yang dicari? Sebajingan itu cara berpikir gue. Lanjut. Nah mungkin Kak Anca mungkin bisa kasih paham kenapa gitu dalam hal yang belok, hal yang tersesat itu bisa menemukan keindahan, karena ada glitching ya di sana ya, bahwa kita bisa menganggap glitching itu Ulangi. gimana? Enggak, saya minta tanggapan dari Kak Anca gitu, dari argumennya Kak Mukondo sama Om Adit gitu. Menurut Kak Anca gimana nih? Kenapa kita bisa menemukan keindahan dari belok, dari ketersesatan, dari glitching? Nah, menanggapi dulu yang Pak Prof ya, kalau menurut Pak Prof kan tadi yang menurut atau mungkin argumennya Pak Prof itu kan dengan mengamati nafas. Nah, itu adalah hal yang krusial dan sangat esensial gitu loh dalam hal kesadaran. Nah, yang tadi dibilang sama Pak Adit, kita kan memang sadar dengan adanya rasa lapar kita makan, tetapi
level kesadaran tiap orang kan itu berbeda-beda. Jadi kesadaran itu tuh bisa berarti atau dimaknai kognisi atau mungkin tentang nalar juga bisa. Tetapi kan ada tingkatan yang berbeda dari kesadaran gitu loh. Nah, salah satu caranya untuk menjadi uh, untuk berada di level kesadaran yang lebih tinggi itu ya dengan mengamati nafas. Sederhananya mengamati nafas atau bahasa yang dulu waktu pandemi kita sering dengar itu kayak mindfulness. Jadi contoh nih kita makan nasi, mendoan, terus sambal, terus pecel, terus kerupuk udang. Nah, kita tuh lihat, ih lauknya tuh ini, ada sambalnya, terus nasinya tuh di piringnya warna ini, di atas piring yang ukurannya sedang gitu. Kayak dengan cara itu tuh kita akan lebih memaknai hidup. Nah, apa sih hasil akhir dari sebuah kesadaran? Hasil akhir dari sebuah awareness yang mana kita bisa tahu kalau oh ternyata di hari ini tuh ada pemberian loh. Satu piring yang di dalamnya ada nasi. Nasi ini ditemanin oleh mendoan, ditemanin oleh sambal, jadi kayak kita tuh melihat hidup secara utuh tetapi lebih dalam. Ih, ada nasi loh. Kira-kira kemarin kalau misalnya lagi nggak ada duit, kepikiran nggak ya saya akan bersyukur dengan adanya ini, dengan adanya lauk ini, sambal ini gitu. Atau enggak kayak, wih enak banget ya dengan menu ini. Best ini kira-kira bisa nggak ya kalau ulangin lagi menu yang sekarang maksudnya masak menu yang sekarang itu sama bisa nggak? Jadi kayak lebih memaknai hidup dengan being in the present gitu loh, dengan berada di masa yang sekarang. Nah kan pasti mengulangi lagi pertanyaan kayak gini, apa sih manfaatnya atau mungkin apa benefitnya orang yang kesadarannya tuh lebih ada atau levelnya lebih tinggi misalnya. Ya kita lebih melihat hidup dengan sesuatu yang jernih gitu loh, clarity, kejernihan. Kejernihan itu masih luas juga kan artinya kayak kejernihan dalam pilihan hidup misalnya, kejernihan dalam rasa, kejernihan dalam suatu kecurigaan yang sudah lama. Rasa curiga yang udah lama kan, aduh jangan-jangan si Ono ini loh gitu. Nah itu kan butuh kejernihan. Nah kita mulai dulu dari apa yang kita lakukan atau kita dapatkan sehari-hari. Jadi kayak jujur ya, ini sebenarnya saya juga baru dapat nih sekitar pertengahan Desember waktu itu makan nasi sama tempe mendoan sama sambal, enak banget rasanya kayak ya Tuhan, kenapa saya harus mencari-cari yang mencari-cari rasa yang lain kalau misalnya dalam sepiring nasi ini pun saya bisa melihat Anda, saya bisa melihat hidup loh gini kayak sang hidup tuh dari sepiring nasi ini. Terus kebetulan kan kayak ya, iya nggak sih? Gimana? Ada yang mau Sorry. ditanyakan silakan. Sorry. Maaf. Lanjut. Gue cuma lupa nggak nge-mute. Oke, lanjut. Gitulah jadi Di kayak WA dia. Oke. Lanjut lagi Kak Anca. iya buat teman-teman atau buat siapapun mungkin yang misalnya lagi di fase hidup menanyakan nih misalnya Punten kayak misalnya ih kira-kira apa ini? Gimana ya langkah-langkahnya? Terus kenapa sih orang pada menggembor-gemborkan mindfulness atau enggak kayak harus apa-apa pelan, nggak tergesa-gesa kayak dikejar gitu kan. Itu tuh memang karena hidup ini penuh dengan makna gitu loh. Apalagi waktu itu jujur Akarvi ya, saya itu ya hari ini menerjemahkan kalimatmu gitu loh tadi pagi. Iya, kan kebetulan saya sudah packing nih posisinya kan mau itulah terus kepikiran lagi kalimat kalau misalnya emang segala-galanya sendiri, terus apa makna yang bisa didapatkan gitu, hidup tanpa makna juga kan ini, makna itu masih dibutuhkan. Jadi jujur ya Akarvi kalimat yang waktu hari itu pernah lah terakhir lah kita live 5 hari apa 4 hari yang lalu itu katanya harus punya makna juga dalam hidup. Nah itu tuh baru saya sadari di hari ini dan itu terima kasih banget sih serius. Oh my god dengan Wah, Gue saya jamin lah, gitu kayaknya. kelamaan, panjang banget. Gue sampai nggak bisa mikir, karena gue udah di framing sebagai pemikir bajingan, kayak gitu. Kebajinganan gue pakai gue keluarin sekarang. Lu ngeributin soal kesadaran, mindfulness dan lain-lain. Anjir. Halo Yu.
Turunin, turunin, turunin. Oh, nanti dulu Bang Cul, silakan Om. Turunin, turunin, turunin. Ah, siap. Gini, maksud gue gini. Berarti selama ini lu nggak pernah sadar ya? Nggak pernah diajarin bagaimana caranya bertoleransi, bagaimana caranya ini segala macam. Terus mau lu sama kesadaran gitu. Kesadaran itu berbeda level-levelnya, Berbeda level. Oke, level tingkatannya. Iya, Om Jadi Angga, ada beda level gimana? Jelaskan aja. kognisi. Gini level gini. gimana bedanya coba? Pengen Eh, tahu gue. level apa maksudnya Pak? Gimana? Gini ya. Kesadaran itu kasih paham, kesadaran itu berbeda level kan, Cak. Ada alfa, Bentar, bentar. beta, Gini, gamma. sebentar. Bentar. Oh, iya. Lu berpikir secara sadar bahwa apa yang lu lakukan bakal menyakiti orang lain, inilah itulah segala, bahkan termasuk apa yang mau gua lakuin segala macam. Ribet amat hidup. Asli ribet banget. Gimana ribetnya tuh Ribet gimana? apanya justru indah. Berarti capek Justru ya, indah, capek itu banget ya Indah hidupnya. dari mana? Indah itu ya. Indah itu ketika Host, lu host bisa gak usah ikutan, host gak usah ikutan, host biarin ketika lu Oh, iya, bisa siap. hidup, ya lu bisa melakukan apapun yang lu mau tanpa harus terbelenggu sama apapun. Sekarang gini, sorry, gue mau tanya. Terlepas apapun orientasi seksual ya. Nggak ada orientasi seksual di sini, nggak ada pembahasan itu. Sebentar. Ini on point kok. Iya, nggak ada pembahasan itu, tapi Iya, dengerin dulu makanya. On point kok gue ngomong. Ketika lu dibatasi, apakah lu ngerasa hidup lu indah? iya indah karena di situ kita tahu ada sesuatu yang tidak terbatas. Ini terlepas dari agama, kita nggak ngomongin agama, nggak ngomongin orientasi seksual, Gue nanya, tapi ketika aturannya terbatas, ya dibatasi, apakah lu bakalan ngerasa hidup lu indah? indah. Makanya itu. Nah gini nih Pak, sorry punten nih, kita ulangin lagi dulu ya. Sebentar aja, tiang mau ulangin dulu ya. Kayak gini, kan semua orang kan sudah sadar, semua manusia ini aslinya kan sudah sadar dalam level yang berbeda-beda. Kayak misalnya kita masih SMA, contoh sederhana nih, simplicity. Kita masih SMA, kita sadar, oh belajar matematika tuh penting karena nanti ada perhitungan gaji, pajak, dan lain-lain misalnya. Nah, tetapi setelah kita lulus, kita paham, wih ternyata ada loh yang lain juga diperhitungkan, biaya hidup, biaya pembantu, biaya tukang cuci, semua kan dihitung kan. Nah itu kan kesadarannya jadi naik tuh. Hidup tuh bukan cuma gaji sama pajak. Tadi lu bilang tentang mindfulness, terus tentang Sabar dulu, sabar, proses, sabar. Tak ya. Nah inilah. Nah sekarang ada contoh yang konkret kan, jadi gini. Nah ada contoh konkret kan pemirsa. Begini, waktu SMA kita hanya berpikir kalau gaji dan pajak itu dua hal yang hanya kita perhitungkan nanti ketika kita menjadi seorang karyawan. Nah, tapi kos tangan nggak kepake masalahnya. sabar dulu. Atau enggak nanti terserah deh gimana. Gini, waktu kita SMA, dengar ya dulu ya. Waktu kita SMA kita mikir menjadi seorang karyawan, mendapat gaji dan harus membayar pajak. Tetapi setelah kita kerja, kita tahu oh ada yang lain yang harus dibayar, bayar listrik, bayar air, bayar pembantu, bayar tukang cuci, tukang bersih-bersih, angkat-angkat barang. Nah itu kan ada kesadaran yang meningkat tuh. Jadi pengetahuan yang meningkat. Nah itu salah satu contoh level kesadaran. Bukan tentang orientasi seksual, bla 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 bla, nggak ada. Makanya kan itu. Sekarang gini, lu harus bisa bedain mana kewajiban, mana kebutuhan, ya kan, mana kebebasan. Nah sekarang semua itu kan dibungkus dengan kesadaran yang lu bilang. Iya. Iya kan. Nah sekarang berarti selama ini ketika lu ngomongin kesadaran, semua itu nggak sadar berarti. Semua orang sudah sadar, seperti yang tadi ngomongin apa lagi tentang kesadaran? sudah sadar, tetapi dengan level yang berbeda. Pak Host, tolong dong jelasin, tolong. Enggak, halo. Kesadaran apa lagi yang lu butuhin? Kesadaran biar hidup sabar, biar hidup indah sayang, biar hidup kayak tidak seperti yang ini gitu. Paham nggak sih sekarang konkret kan? Jadi gue mau tanya ya, ketika lu buat gampar pipi kanan, Ya, apakah lu bakalan sabar? sabar. Oke, buat gampar lagi, lu bakalan sabar. Sabar. Mau coba sekarang, lu dibalik kan? Iya, dibalik. Ya,
Mau coba sekarang lu gambar lu. Nah, terus alasannya Bapak gampar itu apa kira-kira? Hanya dengan kesadaran lu bisa sabar. Iya, karena saya jadi Jadi takut. kita coba sekarang. Lu gua gampar, Mm-mm. ya kan? Apakah lu bakalan sabar? Sabar. Oke. Lu di mana? Gua samperin sekarang. Enggak, maksudnya ini kok dalam korelasi apa ini? Kita Enggak, kan gue. mau Halo, saya berdasar mau tanya, host dan semuanya. Titik kesadaran seorang itu sama atau beda-beda sih? Bisa digeneralisir atau emang personal aja? Semuanya sebenarnya sama. Semuanya sebenarnya sama, Pak. Cuman dalam levelnya kan itu kayak dalam levelnya tuh nanti meningkat gitu loh, ya, perlahan-lahan ya. Dari masalahnya gini. pertama. Iya, masalahnya gini. Apa ya? Terlalu banyak orang yang dicuci otak sama perilaku orang-orang stoa, katakanlah gitu, yang berusaha Oh, jadi stoa, ya. bahwa segala sesuatunya harus dipikirkan berdasarkan nilai positifnya, lu pikirin secara kesadaran bla 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 bla. Tai. Terus jadi gini-gini. Oh ya, jadi pertanyaannya gini ya, Pak ya, punten. Pertanyaan simpel. Lu mau jadi manusia apa mau jadi siput? Maksudnya gimana? Lu mau jadi manusia apa mau jadi siput? Sabar dulu, tunggu, ini kalimat yang saya mau tanyakan dulu. Kalau misalnya Kalau misalkan lu mau jadi siput, silahkan berpikir tentang kesadaran. Ketika lu mau jadi manusia, pikirkan tentang kebebasan. Sesimpel itu. terus gini, terus hidup ini diatur Soalnya gini, menjalani hidup dengan apa? Tanpa arah dong, semuanya dilabrak, kita ditabrak. sudah Iya, ada undang-undang yang berlaku. berarti Apa harus gitu. dipenuhi? Lu tinggal ngikutin aturan yang sudah Berarti ada. hidup dengan maksudnya langsung aja dah ya, terobos ya gitu ya. Ngapain lu apa? Kenapa lu pusingin satu hal ya yang kadang-kadang orang nggak pengen tahu lu ngapain? Iya, terus apa yang dihasilkan dari itu? Menikmati hidup sesungguhnya. Nah itu berarti kan tiap kesadarannya orang tuh. Nah ini dah, kembali lagi ke topik level Udah ke capek dah capek. Ganti. udah konir, jangan di topik dah. Bosan. Kan dari kesadaran. Enggak, gue ini masuk tadi lagi bahas kanvas, lagi bahas pernafasan. Ini kesadaran itu sebenarnya apa? Nah gini, kalau yang tadi itu kan Udah capek. Tahan. Ngeributin tentang kesadaran. nggak ada yang ribut, dirimu Nggak aja. sadar kalau hidup lu terkungkung. Tadi Udah si Ori ini kesadaran apa namanya? Lucu ya Bahwa semakin banyak pengetahuan, dia akan meningkatkan kesadaran tuh dia katanya. benar. Bahkan hampir menyamakan antara pengetahuan dan kesadaran. Salah itu. Jadi pengetahuan tidak sama dengan kesadaran. Semakin tinggi kesadaran, kata seperti yang dibilang sama si Gramsci, tahu nggak Gramsci? Jadi semakin orang itu banyak pengetahuan, pendidikannya tinggi, pengetahuannya banyak, dia justru malah terjebak di dalam yang disebut sebagai intelektual tradisional. Nah, di sisi lain, orang dengan sifat yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, potensi dia melakukan yang disebut sebagai the harm of economy itu semakin kuat, misalnya menjadi kapitalis atau menjadi penipu, jadi apa? Semakin tinggi Makanya kesadaran, pengetahuan itu tidak semakin secara bagus. otomatis meningkatkan kesadaran. Karena pengetahuan itu objek, kesadaran itu subjek, maka nggak bisa tuh dibikin level-level gitu, kecuali bikin rumahnya dulu, kesadaran versi Islam. Nah itu baru bikin rumahnya dulu. Tapi kalau kesadaran diri secara universal, itu orang nggak bakalan ketemu. Bahkan kesadaran tinggi di Amerika Serikat dengan kesadaran tinggi Oh ya, yang satu kesadarannya di setting, yang satu kesadarannya otodidak gitu ya? bukan. Kesadaran itu kan dia percampuran antara ruang kultural, ruang politik, ruang ekonomi. Itu yang menjadikan dia itu seorang liberal itu dia beda kesadarannya dengan seorang muslim yang ekstrim atau muslim yang moderat. Jadi bisa
bisa di setel dulu rumahnya. Kita berada dalam Iya, rumah di yang mana setting, ngomongin kesadaran di nih. setting. Style Semuanya sama bisa setting bedanya otodidak, di mana? semuanya bisa diam, bisa terpengaruh. Dan rata-rata memang lingkungan sangat dominan mempengaruhi kesadaran orang. Ya, kata mindfulness itu adalah kosakata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Apa yang disebut mindfulness itu? Dalam keadaan tertentu orang nggak bisa melakukan mindfulness. Dalam orang tertekan misalnya. Yang ada adalah problem solving. Problem Cuma solving gini. dibagi dua. Dia sebagai problem Ya, yang jangka gua panjang atau jangka pendek. gini, gue nggak tahu ya, gini saya setiap kesadaran yang disampaikan sama orang-orang di TikTok itu kan cuma untuk memicu supaya lu punya simpati dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Tapi Ya kan itu bullshit. kesadarannya orang-orang ini, orang-orang saleh. Iya, tapi kan itu bullshit. Bahkan ketika di tangga sebelah aja nggak bisa makan, lu cuek-cuek aja. Ya mungkin lagi jualan dagang, maklumin aja lah. Maksudnya gimana tetangga? Kenapa Pak? Di tetangga sebelah nggak bisa makan, lu cuek-cuek aja. Bahkan, ya, Nah, sorry ya, sebentar. Waktu yang dibicarakan tentang kesadaran, apalagi di sini, cuma omong kosong. Jangan ke praktek dulu, Dit. Hah? mungkin kalau dalam kalau mungkin dari segi agama mungkin iya sih saya setuju yang tadi dibilang sama Pak Adit kayak yang tadi tuh disebut tuh bener sih Pak, tapi kalau ada soalnya kesadaran lain dari yang Iya, lain gitu. terus fungsinya lu ngomongin kesadaran apa, Junaidi? Enggak yang tadi dari awal tuh Gue sendiri lupa ngomong-ngomong. Nah, gue udah di setting bajingan kan sama. Udah di frame bajingan. itu bercanda Pak. Iya, enggak, bukan bercanda karena memang dia senang framing bahwa gue adalah bajingan, gue berubah jadi bajingan. Tadi Iya. maksudnya Iya, gue juga. maksudnya kesadaran itu kan saya lanjutin yang Pak Prof tadi. Nah, sederhananya Pak Prof bilang katanya kalau misalnya lari atau enggak olahraga gitu kan bisa jadi sadar nafas kan. Orang aja kabur ketika gue ngomong kayak gitu. Mana jawaban? Saya juga mau ini tadi mau turun cuman ya nggak apa. Yang tadi Bapak bilang katanya apa tetangga nggak makan ya. Ya itu kalau dari agama sih kayaknya iya sih. Sebenarnya ya realistisnya. Cuman kalau dari kesadaran yang lain Enggak, ini temanya apa sih? Feel sesat, indah, dan bajingan. Maksudnya nggak ada. Tadi kan hostnya kan naikin saya. Terus saya bilang hidup itu indah banget gitu loh. Keindahan banget pokoknya isinya hidup semuanya indah. Tidak ada yang tidak enak di hidup ini. Nah terus kan jadinya ke tema itu Pak. Sekarang gini, masalahnya kalau misalkan lu mau bilang indah, pada momen tertentu ya indah. Tapi ada momen tertentu yang hidup lu nggak bakal ada indah-indahnya. Sih nggak hidup kok indah terus. Gini. Yakin? Yakin. Berapa yakin lu punya hidup indah terus? Kalau Gua ingat waktu pertama kali gua makan pare itu pahit banget, tapi sekarang gua merasakan pare itu manis. Gitu mungkin Iya, yang dialami oleh Yor itu ya lu akan merasakan keindahan pada waktunya juga nanti Dit gitu mungkin ya. tapi para itu manis kesepakatan sendiri atau bersama? tidak ada kesepakatan tapi kejujuran yang absolut yang udah benar-benar Kalau Apa lagi kejujuran absolut? kalau misalkan lu bilang kejujuran absolut, lu nggak bakal hidup itu indah. gimana ya Opa tolong dong Opa jelasin biar paham. Aja sepakat sama gue. Gimana sih? Bukan kesepakatan. Enggak, Opa sepakat sama Yor. Oh Kan gitu. Opa. Tuh kan, ini framing masalahnya nih. Agak imbang. Nggak ada framing dong, nggak ada framing. Ya, jadi mungkin gue merasa si Yor ini nih meniadakan
ketidakindahan gitu. Jadi kalau gua Ya. iya, sesuatu itu akan indah pada waktunya, tapi ketika kita pertama ketemu, gua pertama makan pare itu pahit. Dan Ini nggak itu gue indah. bilang pahit, tapi sekarang gua bilang manis, atau indah, atau enak gitu. Jadi gini, maksudnya gini, Eh kalau jadi gue paham. Kalau Udah misalkan dia tuh udah. hidup ini ada dualisme ya. Dualisme. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Ada pahit, ada manis. Jadi ketika lu Nah, ngomong belum hidup tentu. iya, Jadi ada itu dua gimana jenis sih? nih. Bahkan ada 3 jenis lah. Kalau kita menurut Hegel, dia orang yang hidupnya merasa indah terus apapun meskipun dia dijejelin tai itu tetap indah, I'm happy gitu. Ini karena memang batinnya suci menurut Hegel. Oke. Batinnya suci dia. Oke. Clarity Tapi ya. tapi contohnya itu biasa dalam politik misalnya. Apakah banyak? Belum tentu. Aku tidak, misalnya dia bilang, gue nggak mau ikut komentarin pemerintah, gitu, komentarin politik karena itu menyebarkan kebencian gitu. Padahal lagi lapar tuh, dia harus berjuang gitu. Tapi karena dia Hmm. pikirannya positif aja, dia nggak mau ikut-ikutan yang jelek-jelek. Tapi dia dia terjebak. Yang kedua itu di dalam psikologi dia disebut sebagai toxic positivity itu. Penyakit itu. Palsu. Enggak gini loh, gini kalau misal Bentar. ini kalimat terakhir ya. Sebentar. Kalimat terakhir nih. Bentar. Enggak. Jadi toxic positivism ini adalah orang dengan defense mechanism yang terlalu kuat. Sehingga ketika dia diancam pun dia merasa happy, ditampar ya merasa happy aja sampai akhirnya dia dijeblosin ke penjara karena dikerjain sama teman-temannya, dia Nah, happy aja. Gini. Ketiga, belum yang ketiga. Sabar dulu Iya. sih. Jangan kamu Yang gas. ketiga itu orang yang merasa happy terus karena dia merasa berada pada posisi privilege. Punya mau makan ada duit, mau minum ada minuman, mau begituan ada tempatnya, ada ruangnya, pokoknya mau segala apa yang dia ingin ada. Bahkan dia nggak bisa ngelihat tetangga sebelah yang kelaparan tuh dia sulit gitu. Nah itu ada 3 jenis tuh. Gua nggak tahu sih your journaling ini jenis kaum yang mana gitu. Ini makanya gue bilang tadi. Kalau Adit kan dia semuanya nih dia. Bisa mendapatkan semuanya kalau Adit kan. Enggak. Itu kan tadi yang ngomong cewek ya. Emang kalau head indah banget gitu. Enggak. Dengan kesadaran. Aku cuma gini. Makasih loh Kak Stay udah nambahin wawasan. By the way kalau misalnya yang tadi mengenai kenapa sih semuanya indah, karena semua itu kan tergantung dari persepsi ya. Terima kasih udah nambah pengetahuan by the way. Kalau dari persepsi saya pribadi sih gitu sih, jadi kayak sebelum semua itu datang posisinya nih, contoh aja, kayak sebelum badai itu datang kita tuh nggak kepikiran badai gitu loh, jadi kayak Jangan analogi kayak ngobrol gampang aja pakai analogi, nggak usah pakai analogi. Gimana Masih bisa dijelaskan kan dengan Oke, dijelaskan secara gamblang berarti. Yang tadi katanya gini kan, kalau ada yang lempar tai tetap dia makan aja ngelempar tai. Saya nggak pernah nggak pernah dilempar tai, dalam arti itu kan awal dari pikiran kan, ibarat kata kalau kamu berimajinasi akan ada yang melempar kotoran di depan kita, itu bakal pikiran. Lu mah malah kembali ke the law of attraction ya, malah ya. Sebenarnya iya, karena hidup itu Bukan. kalau misalnya persepsinya dari awal iya nanti ada yang ngelempar. Tapi nggak mungkin, biasanya dalam kayak gini dalam kondisi tengah tertekan misalnya. Gue nanya sih. Misalnya itu akan sulit, misalnya seseorang yang dihegemoni ekonominya oleh kekuasaan lain, dia nggak bisa sulit makan, nggak mungkin bisa happy. Pertanyaan gue gini aja, yang paling simpel aja. Lu selalu ngerasa hidup lu indah. Ayo, lu ada di mana? Gue samperin, gue gampar. Suara lu kecil. Ya, lu ada di mana posisinya, iya kan? Lu kan bilang tadi bahwa hidup itu indah. Oke.
gue pengen kasih lihat satu bentuk ketidakindahan. Lu ada di mana? Gue samperin, gue gampar. Alasannya buat kamu berarti nggak percaya kalau hidup itu indah berarti. Ya gue nggak melulu percaya bahwa hidup itu indah. Semua Karena full. Tapi dari cara si journaling ini menjawab Adit, ya seperti ada emosi yang ingin selalu diklarifikasi nih. Iya. Jangan-jangan Iya, merasa terancam itu argumentasinya. moralnya gitu loh, maksudnya dalam arti semua hal ini yang ada di depan kita, misalnya kan nanti ada hujan, misalnya hujan petir, badai petir, itu kan tergantung persepsinya kita. Jadi kayak oh jangan-jangan memang karena udah berapa bulan ini nggak hujan. Jatuhnya ke toxic positivity. Iya dah. Oke, aku turun, bye bye. Aku mau Jangan tidur. Kak Yor, Enggak, soalnya jangan. kalau Ini saya aku membela Ika. Bye-bye. Ini kondisi ini juga kondisi bajingan ini. Aduh, Bagi lu termasuknya iya kan? Jangan, Makanya ini. lu turun. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Framing gua. Aduh, ini Ini kayak begini nggak indah berarti termasuknya. Kenapa lu turun? karena nggak percaya kalau ya Enggak, nggak semua kalau orang kalau indah, percaya. kalau semuanya indah, lu nggak perlu turun dong. Iya, Nggak apa-apa, itu hak orang, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya Yo. gini, kan semua orang Tetap juga nggak manusia. kalau hidup itu indah. Kita kan lagi diskusi ya. Atau dia mau berak atau mau ngapain kan? Kebutuhan dasarnya. Gini, Monggo. Nggak turun di tengah jalan gitu. Nggak semua. Gak usah gini-gini lagi, udah happy. Mau turun kok masih tegang aja, udah. Lu jangan Nggak usah. jangan dulu, ini kan Iya. lagi rame nanti Nggak ganti semua diskusinya. orang harus percaya juga kalau hidup ini indah. Kan kita juga Saya percaya. Ya, sekarang lu sendiri ngerasa ketidaknyamanan ada di sini dan lu pengen turun. Artinya, lu sudah denial. Di posisi Ya gak gitu juga ya. Enggak gitu kok. Gini loh korelasinya gini loh. Kita kan Iya. sabar, Wah, sabar. harus defense aja nih journaling nih. Astaga. nggak apa-apa. Gini. Gak, ini meluruskan. Kan Nggak perlu diluruskan. perbedaan. Kenal sama Adit juga enggak kan? hari ini kan Iya. Kalau gua sih jurnal ya, gua bakalan bilang, gua nggak suka sama lu Dit. Lu tuh bikin sesuatu yang nggak bagus. Gue kalau jadi Nah, gitu. gue kalau jadi journaling, kata-katanya Adit aku simpan ya, karena aku mau bahagia dulu, sampai jumpa gitu. Itu malah tegang diladenin terus, nggak usah. Nggak, Katanya itu the beautiful soul gitu. Sabar dulu, sabar. Kan kalau misalnya kita nggak harus buat semua orang tuh melihat hidup itu indah. Tetapi kan setiap realitas tuh dihadapin masing-masing. Jadi kayak tiap orang kan punya realitanya sendiri kan. Mungkin memang realitanya Bapak beda Nah sama kalau Adit ini realita nggak buat lo? Si Adit ini realita nggak buat lo? realita. Oke. Hah? Beliau Kenapa lu kenal juga nggak sama dia dianggap realita? Nah kan beliau punya semua pemikiran. Ya, Bukan maksud gue, Adit ini kan ingin mengganggu kebahagiaan lu dalam diskusi ini. ya dengan begitu Sudah mengganggu ya, Adit sudah gini. berhasil Oh gini. buat lu membatalkan kata hidup itu Thank you. indah itu. Thank you. Gini. Adit sudah berhasil membuat lo membatalkan apa yang disebut sebagai hidup itu indah. Dengan begitu jadi saya tahu mana kebahagiaan dan mana bukan Siapa itu? kebahagiaan gitu loh. Ya, makanya gue bilang ya kalau misalkan you don't know anything, Adit yang menang ini, Adit yang menang. anything. Belum. Ini ada lawan baru, ini ada Bang Jor, pembelaan bahwa hidup ini indah. Silakan Bang Jor. Ya silakan. Kak Adit mau ngomong. Kalau lu nggak tahu Akun aja dulu, Kak Yur. apa-apa. Karena Ya, lu nggak parkun dulu, Kak Kanca parkun dulu nanti. Ini ada pembelaan dari Bang Jordi. Udah turun aja, Silakan, turun Bang aja Jordi. Bang Kiran. Jangan sampai Adit ini mengganggu kebahagiaanmu. Turun aja, turun. Maksudnya berisik Jangan dulu Bang. Kejelasan. Semua ini adalah kejelasan. Alam semesta ini isinya kejelasan. Jadi kayak dalam betul. itu yang jelas. Jadi kayak ngerti kan? Jadi gini. Tidak ada sama sekali yang mengganggu atau tidak ada yang mengancam. Tetapi Semakin ditegaskan gini, semakin tampak bahwa lu nggak bahagia, Ri. ini kata siapa? Gini Kata loh. gue lah. Iya, terima kasih. Karena saya jadi semakin jelas melihat realita. Ya berarti batal. Hidup itu indah palsuan kalau kata Gramsci tadi. Itu menurutnya kakak mungkin. Terima kasih ya kak. Tuh kan. Udah mulai Ini pembelaan dulu. aku diancam, aku terancam. Ya, coba mungkin belum paham itu Bang Stair sama Aditya soal
keabadian itu adalah sesuatu yang indah gitu kan. Apalagi Enggak ada. Jelas kan Bang Joni. Keabadian nggak ada. Udah jangan bahas Lu kebaikan. tahu lu tahu nggak bahwa tai kucing itu akan indah kalau dia itu dibandingkan dengan tai kucing, tapi ketika ada bunga itu dia nggak akan indah lagi itu tai kucing gitu loh. Jadi keindahan itu nggak akan ada gunanya kalau nggak ada pembandingnya ketidakindahan itu. Gitu. Ini Adit ini contoh ketidakindahan gitu loh. Ketidakindahan. karena Adit itu dia seperti malaikat yang Ngomong nih tai kucing. selalu membuat pernyataan-pernyataan orang yang seolah-olah konsisten jadi tidak konsisten. Adit tugasnya di TikTok tuh seperti itu. Jadi orang yang ngomong A gitu tiba-tiba ya ternyata begitu doang. Adit tuh hidup warmanism. Gini lah. Viva Begawan. Makanya gini lah, kalau misalkan lu pengen jadi manusia aja, jangan suka pura-pura jadi malaikat. Yang pada dasarnya Kuat jadi itu kuat. manusia lah. Gitu loh. Lu manusia yang ketika dibeset isinya darah. Ya kan, ketika disodet isinya tai juga. Jangan belaga jadi malaikat. Jangan pengen belaga jadi dewa. Lu ngomongin kesadaran, tai kucing kesadaran. Lu selama ini gak sadar kalau lu hidup, goblok banget. Kita lihat apakah Itu dibantah. karena tahu indah, jadi sadar. Ini ada Apakah dibantah? dari Bang Jody jelas. Mungkin kayornya. Kalau jurnaling membantah berarti dia udah mulai terancam nih kebahagiaannya. Apa nggak pernah justru semua isinya tuh kejelasan, jelas banget gitu loh, kayak air yang jernih jadinya kayak apa ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak semua orang, mungkin belum waktunya memang, tapi ya Kok nggak jadi turun? nggak Belum tuh waktunya indah, Kanca. bir dulu. Sabar dulu. Kok nggak jadi turun? Kadang-kadang kotor sama orang-orang yang belaga Ada Opa. Gimana tanggapannya? Ya Opa kasih pembelaan dulu Opa bahwa kita nggak ketika apa-apa, EE pun bisa diskusi mendapatkan seru. penikmatan. Opa atau Bang Jody? Tadi sebenarnya Bang Jordi aja tadi itu, karena dia bilang bahwa keindahan itu apa abadi apa tadi gimana sih? Keabadian itu adalah indah. sesuatu yang indah gitu. Gini gua gampar Ya, jelaskan Bang Jody. bakalan abadi apa enggak Tahan dulu indah? Om Adit. Tahan dulu Om Adit, ini Bang Jody mau menjelaskan keabadian itu indah. Silakan Bang Jody. Gimana? Kenapa keabadian itu indah Bang Jody? Karena Bang Yor pernah gitu menjadi sesuatu hal yang abadi gitu ya Bang Yor. Berak sekebon. Bang Yor ini kan belajar Jangan gitu, Om. evolusi ya Bang Yor ya. Nggak apa maksudnya? Kebon ngomong kayak gitu mah. Belajar teori evolusi ya Bang Yor. Nggak, sedikit banget. Oh my god, sedikit banget. Ini Bang Aditya Ya, itu berasa- Bang Yor dia itu teori evolusi dari botol kecap ya Bang. Alah, Kalian ngomong apaan sih ini? susah amat, nggak bisa mikir. Sini. Ketika dibantah dia bingung mau ngomong apa lagi. Nah, ini lu your journey karena ada Bang Jordi, lu jadi kelihatan ini nih. Ada balancing maksudnya. Kucing ngomong lu ngomong Enggak, justru bener hidup itu abadi, makanya manusia bisa hidup sampai sekarang kan dari reinkarnasi di masa lalu ya. Tujuh. Ya benar sekali. kebanyakan ngayal. Nah, lu Nggak tahu di masa lalu kita adalah bunga matahari gitu. Kayaknya udah Kita menganggap langit itu udah indah. mulai ya your udah. journaling jadi lebih indah karena ada Bang Jordi ini. Ketika lu hostnya sudah menggiring opini ke sana, ya kan, berarti ini sudah tidak asik lagi. Karena hostnya udah ikut Ini ikutan. hostnya lagi nyari sensasi nih. Ya udah aku diam aja. Ya udah. Karena Silakan hostnya yang lain langsung. ikut campur, ya Ya kan. udah aku diam aja. Ya, ya. Daripada Jadi pada udah. turun. Silakan. Ini si jurnaling semakin tidak konsisten loh. Kata dia mau turun tapi nggak turun-turun. Ya aku mau turun dulu ya, dadah. Udah dah, waalaikumsalam. Nah, baru harus ada pengingat Lalu, kesadaran. nanti nih. naik lagi ya. Berbahagia. Dan ternyata nggak sadar-sadar. Ya kan?
Terima Iya, kasih. ternyata Tuhan, iya, terima kasih. ternyata butuh mengkonfirmasi Iya. terus, butuh defense terus nih. Sumpah. Keindahan yang sangat indah. Lagi aku mau minum Iya. dulu. Inkonsistensi ya, inkonsistensi dalam sebuah ucapan itu sama aja kayak orang gila tapi pura-pura sadar. Iya, benar sekali. Bener itu. Terima kasih. Lu kapan sih Dit bisa konsisten lu boker aja bisa tahu-tahu nggak jadi boker Dit? Ya, ini kan kita gimana sih? bicara tentang ucapan tentang kesadaran dan kabur anjing. Aduh, gimana ini wah, kasihan. Itu benar hidup Iya, cheers. itu indah. Aset keindahan Kak Anca ini. Tahu. Dia bisa Ngomong-ngomong bisa konsisten. menghidupkan diskusi-diskusi menarik di TikTok. Ya, dia konsisten, Berarti mau dia bahas apa lagi nih? konsisten. Bang Bitel nemu aja itu. Bisa aja. Konsisten dong. Gini aja. Makanya gini cuma satu lah ya. Ketika lu jadi laki-laki jangan kebanyakan di presto. Repot nanti urusannya. Anjir emang. Kabur ngomongin kesadaran. Ada dia Lu punya masalah sama dia, Bahas Dit. apa kan? dia masih nontonin, dengerin di bawah. Lu ada masalah sama doi, Dit. Gue cuma benci sama orang-orang yang selalu ngomong tentang kesadaran sementara dia nggak sadar kalau sebelahnya dia lagi kesusahan. Bacot tuh. Bacot. Nggak, itu lo nggak bisa juga kesusahan lu harus bebankan ke orang lain. Bukan tentang gue. Bukan tentang gue ini. Poin yang gue dapat dari bacotan kesadaran di TikTok adalah menanamkan empati dan simpati yang tinggi. Udah itu doang. Tapi kan jadi perdiskusian yang menarik. Oh, jangan langsung Kalah menarik kayak kucing. Gini ya, kalau pengen ngomong ya udah bilang gua cuma ngebacot ya gitu. Endingnya apa? Apakah dia bakal ngelakuin? Enggak, cuma pengen dikenal lagi sama orang bahwa lu pinter tentang kesadaran tai kucing. Bacot doang, berak sekebon. Sabar. Ini sih gara-gara segitu. Jadi pura-pura ya dia, pura-pura bahagia jadinya. Jadi pura-pura Kadang kalau bahagia di- nggak dia? Kadang kalau di muslim itu kalau ada sholat namanya khusyuk aja susah banget ya. Ini gara-gara segitu bilang ini pikiran bajingan kan. Ya udah, gua gas. ya kan emang iya. Tadinya gue nggak pengen Aliran Warman kan nggak pengen hidup itu ngomong. bajingan ya. Bodoh amat. Tadinya lu mau bilang bahwa lu bisa terbang ke langit itu juga bodoh amat. Asik kan dapat dopamin. Akhirnya ya kan. Makanya gue panggil. Lu harusnya berterima kasih ke gua. Kata gue, datang Dit, kata gue gitu. Gue cuma masuk karena si Opa ngomong ada odong-odong. Nah, gue pengen tahu odong-odongnya mana. Kejamnya kalian ini diskriminasi ini. Terus gue bilang, mana odong-odongnya? Di WA lah gue. Goblok lu ngomong di komen. Udah gitu, saya ngomong, hormatilah, hormat gerak, gue bilang gitu. Anjir, gara-gara lu tau. Lu bilang gue bajingan sih. Tahu Bitel tadi bilang sama gue, Bang, gue panggil ya, katanya. Oh, lagi gawe, tiba-tiba dibilang kayak gitu. Kesel. Lanjut topiknya. Tapi apa nih jadi bingung Bang Biksu. Ya, tadi bisa diperpanjang dulu gitu, bawa pelan-pelan.
Apa kayak bubur diaduk apa nggak diaduk gitu. Apa kasihan gue sama dia, Adit gak akan berhenti nyerang dia. Adit terlalu ngegas. Pelan-pelan gitu. Enggak, masalahnya gini, gua Sherlock. lagi anteng gitu kan, tiba-tiba gimana Om Adit, ini ada salah satu orang yang berpikir bajingan, anjing gua bilang, kok jadi gitu, padahal gue pengen anteng. Terus udah gitu ngomongin masalah kesadaran, topik yang paling gue benci. Ya udah gue makan sekalian. Gak apa-apa kesadaran kenal. Ngomong kesadaran. Gue boleh tanya nggak sih di sini, Bang Abang? Apa? Tanya dong. Sebenarnya dari dulu kan kita, apalagi cowok ya, sebenarnya semuanya sih cowok cewek ngalamin yang namanya apa ya, Apa? tekanan ya, Terus tekanan tekanan apa? secara sosial, ekonomi Oke. dan lain-lain. Nah itu selama hidup itu tekanan itu bisa dilepaskan nggak sih? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Pemikirannya. Ada versi lain nggak? Ada yang bisa atau nggak? Nggak ada yang bisa melepaskan tekanan dalam hidup. Lalu selama lu masih hidup ya Bisa. Iya. dalam tekanan, entah itu ringan ataupun berat, ada tekanan itu. Lu pengen hilang tekanan, mati. Dipilah-pilah tapi bisa dipilah-pilah. Kalau milah-milah bisa selama lu mau, tapi kalau menghilangkan nggak akan bisa. Oke. Artinya kan gini, kalau misalkan lu mau milah-milah, berarti lu menghindari permasalahan-permasalahan yang berat. Itu Ya. cara memilah-milah dong, ya kan? Tapi kalau misalkan dihilangkan nggak bisa. Lu hidup aja, lu napas aja ada tekanan di situ. Nggak ada tuh pakai kesadaran di sini. Itu kesadaran dong. Itu kesadaran. Nah, nggak ada, itu realita itu. Bahwa betul, nggak cuma perlu tentang itu. Emang Sadaran ini Bang probiotik Iya halo. tekanan apa nih? Enggak. Tanya. Oh, Daripada kosong. ada dua. Mau mati apa mau gila? Tuh aja tuh. Iya benar. Biar nggak ada Ya gue sih tekanan. arahnya tadi siapa tuh ada yang kegila gitu. Bisa jadi ODGJ gitu kan. Bisa tekanan bisa dilepasin jadi ODGJ, siapa tahu ada yang mau gitu. Ya, lu aja napas ada tekanan dalam Ada perut, filsuf jadinya namanya kentut. Schopenhauer. Kau dengar nggak Schopenhauer? Belum Bang apa itu? Ini Schopenhauer itu bilang, jadi rumusnya gini, suffering atau penderitaan itu sama dengan desire. Jadi untuk mengurangi penderitaan atau mengurangi tekanan-tekanan hidup, yang dilakukan adalah mengurangi segala macam keinginan-keinginan. Oh ya oke. Nah itu aja itu. Tapi terkadang Itu tekanan Schopenhauer. atau Itu tuntutan mirip-mirip Bang. Buddha lah itu. Iya, tapi terkadang tuntunan dan Ya tekanan apapun itu yang iya tekanan dan tuntutan ya. Tuntutan itu kan nggak datang dari dalam doang ya. Kadang dari luar juga, eksternal juga ada nggak sih? Tuntutan iya, dari contoh misalnya, contoh nih ya, nggak punya duit, minjol. Ngapain minjol? Ya karena ada keinginan untuk minjol. Misalnya nggak punya duit, apa namanya? Misalnya kita nggak punya, padahal udah nggak punya keinginan masih nih, kesadaran. tapi Iya. ada depan rumah itu ada orang motong keramik. Oke. Kita sendiri kan, lu lagi sakit gigi, depan lu orang motong keramik gitu. Mm-mm. Apa yang harus dilakukan menurut Schopenhauer? Apa itu? Gampar. Keinginan lu tinggal di rumah untuk hidup nyaman itu hindari dulu, mendingan lu keluar di rumah itu, cari kebun kosong gitu. Nah kalau membantah si orang yang sedang motong keramik dengan dalil ini adalah lingkungan gitu, pasti efeknya nanti konflik lebih panjang lagi, sakit makin parah. Nah itu kesadaran tuh bisa menginterpolasi antara konflik
Kemudian dia bisa merefleksikan apa yang terjadi, memprediksi apa yang terjadi di depan dengan perilakunya dia. Kalau potong keramiknya berbulan-bulan Padahal gimana ya? gini, bentar yuk, bentar sama probiotik. Ketika lu dateng, ya kan, lu marah-marah sama mereka, sama dia, itu juga bentuk kesadaran. Ya, iya. Iya, tapi lu melihat ini dong, melihat efeknya. Betul. Kesadaran lu Tapi apa? itu membuat lu lebih terjatuh apa lebih terangkat. Ya, makanya kan gue bilang yang namanya Itu kan kesadaran. hidup. Cara Betul, menimbang itu kesadaran, cara menimbangnya. Ya, betul. lu Ending-endingnya kan cuma di rumah pun itu kesadaran juga sama. iya. Iya, ending-endingnya kan itu cuma untuk ngajarin bertoleransi, berempati, dan bersimpati. Tuh. Iya kan? Kesadaran saatnya ditanda kutip tuh Beda saatnya. lagi kalau empati simpati. Saatnya ditanda kutip saat Kalau empati itu adalah lu menukar lu mereplika penderitaan orang lain ke dalam kebatinan lu. Betul. Iya kan? Tugas berat itu. Tapi kalau kesadaran nggak perlu sampai segitu. Iya kan, lu juga toleransi kan di Empati situ. itu lu kesadaran paling mulia ya kalau empati. Ya, ada 3 kan. Toleransi, simpati, dan empati. Udah. Cuma ngajarin itu doang. Apalagi terusnya. Ya, tapi toleransi tanpa kesadaran atau empati tanpa kesadaran juga bisa ngancurin lo. Iya memang, tapi kan tetap aja poin utamanya apapun yang kita Nih, lakukan fungsi kesadaran ya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya ada rasionalitas. Ada orang digebukin nih. Lu lihat digebukin nih. Ya. Lu sadar, lu empati gitu. Wah, empati terus lu tolong dia tuh. Dampak dari empati kan melakukan tindakan kepada orang yang lu replika kepahitannya gitu. Taunya dia adalah orang yang pernah nyakitin lu. menyakiti lu dengan katakanlah mantan lu pernah dia gituin lah. Tapi lu nggak mau berpikir itu, nggak mau ngeliat, nggak mau nanya dulu dia siapa, yang penting empati aja dulu. Nah itu empati juga bisa ngancurin lu. Terlalu simpati terhadap orang lain juga bermasalah, bisa dikibulin juga. Dibutuhkan rasio itu adalah menimbang. Dia menimbang, ngapain gue simpati? Ngapain gue simpati sama Israel? Ngomongin kesadaran ya, apa ya? Ngapain gue empati sama Israel? Anjing. Dah, cabut dah. Mana? Dulu. Ini contoh empati yang berbeda nih. Sama-sama soal kematian. Ada seorang orang Indonesia lah ya. Dia bisa menangis melihat tragedi Palestina itu. Tapi begitu Tel Aviv, Israel dibom sama Turki, awak terbahak-bahak. Padahal sama-sama mengancam nyawa. Itu level empati yang kayak gimana gitu. Empati kan harusnya bisa sama rata ya. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan empati. Karena dia menggunakan kesadaran yang disebut sebagai onside atau keberpihakan. Iya, Kesadaran yang berpihak. apapun sebenarnya kan iya, endingnya kan tetap apapun yang lo lakukan ada bagi doang. Mau hasilnya buruk atau baik ya tetap lo sadar. Jadi kalau gue sih cuma satu. Intinya gini, kalau gue pribadi ya, nggak usah ngebaca tentang kesadaran gitu. Berusaha untuk tidak tidak membohongi diri sendiri dengan kata-kata gue bahagia gitu, kalau misal atau gue ini hidup ini indah gitu. Tapi ada banyak orang yang mengeluarkan uangnya untuk menghilangkan kesadaran secara sesaat. Itu gimana itu? Kesadaran secara fisik ya itu ya? Enggak ke lu, Bang. Enggak ke lu. Banyak itu. Enggak, kesadaran. Bukan fisik. Ya, karena gini. Karena
bisa jadi ya kan dalam kondisi pikirannya, kondisi mentalnya lagi benar-benar bertarung di situ, makanya dia butuh kayak gitu. Iya. Betul. Karena kan nggak tahu ya, benar apa salah bahwa manusia tuh, nggak usah lah, malas. Salah, Gimana salah, salah. Salah. Bang Stay? Gimana Bang Stay? Dah, gua off dulu. Dadah. Apaan? Bang Adit. Gua mau pacaran dulu. Mau itu ya VCS ya? Iya. Video call VCS santuy. Nah, kemana Om? Nemu. Santai dulu. Ini gimana gak tanggung jawab ini? Udah menurunkan aset. Bentar dulu. Aset hostnya malah gak tanggung jawab itu. Enggak, gua baru Tanggung jawab. apa sih ini? Ya udahlah, Gua berhubung benar. ini narasumbernya ini Tuanku ini. dirunggadin dulu ya. Gua baru Runggadin dulu ya Bang Biksu. baru ketemu. Om Adit. Oke. Probiotik. Ini 35 soalnya. Makasih Bang Biksu, Om Adit. Probiotik. Dadah. Kita runggadin dulu aja lah.